namanya ikhlas itu tidak ada yang tahu dan tidak disebut-sebut. Coba kalau ibu memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian yang diberi itu tidak ada kata-kata nuhun atau terima kasih, mangkel tak ibu? Ya udah dimah dikasih kok nggak ada nuhun-nuhun acan, berarti tidak ikhlas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan berbagai kenikmatan yang tiada terhingga banyaknya, sehingga ketika manusia disuruh untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, itu tidak akan terhitung. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan terhitung banyaknya. Saking banyak-banyaknya, maka kalau lautan dibuat tinta dan pohon-pohonan beserta ranting-rantingnya dibuat kolam atau dibuat pena, maka itu akan keburu habis. Lautan yang dijadikan tinta, pohon-pohonan yang dijadikan pena, walaupun didatangkan semisilnya lagi. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan, sangat layak, sangat wajar dan pantas minimal kita mengucapkan hamdalah ketika manusia diberikan berbagai kenikmatan. Cuma manusianya tidak merasa bahwa itu diberikan oleh Allah gitu. Kedipan manusia, kedipan mata itu sebenarnya diberikan oleh Allah. Bisa ngomong Allah, bisa jalan karena Allah, bisa duduk karena Allah juga. Tidak merasa bahwa kedipan itu bukan buatan manusia. Dan ngedip itu tidak tidak lama juga. Coba kalau manusia tidak berkedip, kan melotot terus. Atau ngedipnya lama, kan merem. Ada orang yang lewat gak kelihatan. Nah ini. Maka di dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika manusia mau bersyukur, maka Allah tambah nikmat, dan ketika manusia kufur atau ingkar, maka siksa Allah itu sangat pedih. Minimal itu Bu ya, ucapkan alhamdulillah. Bisa duduk alhamdulillah, berdiri lagi alhamdulillah, bisa jalan alhamdulillah, makan nikmat alhamdulillah. Bukan karena ikannya yang enak Ibu, tapi sehatnya itu. Kalau makanan dilihatnya enak, tapi kondisi manusia itu dalam keadaan sakit, maka tetap itu makanan jadi tidak enak. Berarti yang memberikan nikmat itu bukan makanannya, tetapi Allah memberikan sehat kepada ibu-ibu. Oleh karena itu dengan kesehatan ini gunakan sebelum datang sakit. Karena banyak manusia yang sehat merasa berat untuk melangkah ngaji. Berat kaki itu, kayak ada yang ngegantung di grendel, kayak di rantai. Udah mah dari rumahnya berat melangkahnya, godaannya juga berat, banyak, kemudian duduk di masjidnya juga udah berat, masih digoda. Ibu rahimakumullah,
pada kesempatan ini ada surat yang pendek. Surat di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Surat keberapa itu, Bu? Al-Ikhlas surat ke Gusti. Surat ke 111, 12. Ke-13-nya surat Al-Falaq, ke-14 114-nya surat An-Nas. Al-Ikhlas dikenal dengan surat Kulhu. Jadi kalau nyari di Quran surat Kulhu nggak bakalan ketemu. Ikhlas. Kalau surat-surat yang lain, surat Al-Baqarah ada di dalamnya kata-kata Baqor. Surat An-Nisa di dalamnya ada kata-kata An-Nisa. Surat Al-Zalzalah di dalamnya ada kata Zalzalah. Surat Al-Falaq di dalamnya ada kata Falaq. Surat An-Nas di dalamnya ada kata Nas. Surat Al-Ikhlas tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas kata-kata ikhlas. Disebut Al-Ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Sok sama ibu baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata ikhlas? Ya. Coba baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kata Nas. Artinya apa, Bu? Bahwa surat Al-Ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bahwa yang namanya ikhlas itu tidak ada yang tahu dan tidak disebut-sebut. Saya ikhlas memberikan sesuatu, gak usah disebut yang namanya ikhlas itu, karena di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Kalau seseorang nyebut ikhlas sama dengan tidak ikhlas. Ada orang sholat nyebut ikhlas, belum ikhlas itu, gak usah disebut yang namanya ikhlas itu. Pak Ustadz, Pak Ajengan, Pak Kiai, ini misalkan ada air, ada sedikit rezeki, saya ikhlas buat Pak Ustadz, gak usah. Dan kebanyakan manusia setelah diberi, setelah memberikan, ingin ada rasa sebutan dari orang yang diberi, sebutan terima kasih atau nuhun. Coba kalau ibu memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian yang diberi itu tidak ada kata-kata nuhun atau terima kasih, mangkel kata ibu. Ya udah dimah dikasih kok nggak ada nuhun-nuhun acan, berarti tidak ikhlas itu. Ada yang suka gitu. Kalau ngasih kepada seseorang, kemudian orang yang dikasih tidak nyebut nuhun atau tidak nyebut terima kasih. Coba di hati ibu, kok nggak bilang nuhun-nuhun acan ya, padahal udah dikasih. Nggak ikhlas itu, Bu. Nah, jadi setiap amaliyah, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba, yang dikerjakan oleh manusia terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah, maka kalau sudah mengerjakan amaliyah, sudah stop, hanya dirinya. Dan dirinya juga kadang-kadang tidak ikhlas lagi. Ada manusia, kemudian tahajud malam, bikin status di WA, tahajud yuk, wah, berarti ingin dibaca,
ingin dipuji, gak ikhlas tuh yang suka bikin status. Ada yang suka bikin status, ada status yang nangis, curhat ke HP. Kelihatan ini tukang bikin status semua. Ibu rahimakumullah, suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ini ada di dalam hadis Arba'in. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala li Aisyata la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Rasulullah berkata kepada Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Kalau lagunya hafal, sampai anak kecil pun disuruh menghafal lagu Aisyah. Dan itu bukan sholawat bu, lagu Aisyah itu, tapi booming di masjid-masjid, masuk ke speaker Aisyah. Disangkanya sholawatan itu, bukan itu. Seperti nyanyi biasa aja, cuma Islami itu. Kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Jangan engkau tidur sebelum engkau mengerjakan 4 perkara. Jadi manusia baik laki-laki maupun perempuan jangan tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. Kan kalau kita kalau mau tidur, kalau enggak TV nyala, HP dulu dibuka. Dibuka TikTok. TikToknya dibuka, kemudian HP nyala, baru tidur. Nah itu manusia sekarang. Padahal di dalam satu rumah kadang-kadang sekarang itu kayak nggak kenal. Suami dengan istri, dengan anaknya. Wong sibuk dengan HP masing-masing. Suaminya megang HP di kursi tamu. Istrinya megang HP bari nonton TV. Anaknya juga megang HP. HP-nya ada 4, anaknya 2, HP masing-masing. Jadi kalau istrinya disuruh oleh suaminya, "Mah, Bu, Mi, ambilin air," emang nggak lihat papan lagi nge-WA dulu ini. Nah, itu gara-gara HP. Yang diem aja ini kayaknya merasa bahwa di rumahnya suka main HP. Kadang lagi ngegoreng pun lagi bari telepon. Loh, ini saya lagi ini dulu, lagi ngegoreng dulu sebentar ya. Waduh. Lagi sholat, lagi sujud, kling. Ada telepon dari siapa penting, dari suaminya atau dari siapa. Pijit, saya lagi sholat dulu sebentar, padahal lagi sholat. Nah, ini ibu-ibu nih, kerjaan ibu-ibu. Yang 4 perkara itu hatta tahtami Al-Qur'ana. Yang pertama sebelum tidur itu hatamkan Al-Qur'an. Baca sebelum tidur, baca Qur'an. Ada yang mau tidur baca Qur'an? Ada. Jangankan baca Qur'an, wudhu pun enggak. Yang kedua, wa hatta taj'ali al-anbiya alaki sufa'a yaumal qiyamah. Jadikan para nabi sebelumku penolong buat kamu.
Jadi nabi-nabi itu bagaimana supaya memberikan syafaat terhadap manusia. Yang ketiga, wa hatta taj'ali al-muslimina radina anki. Jadikan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat radina anki, ridho terhadap kamu. Dan yang keempat, wa hatta tab'ali hijjatan wa umrotan. Kerjakanlah sebelum tidur itu haji dan umroh. Jadi 4 perkara. Kalau ibu mimpinya ingin mimpi ketemu Nabi, mimpinya berangkat ke tanah suci, ya, maka kerjakan pertama baca Al-Quran. Kedua, jadikanlah para nabi ridho, memberikan syafaat terhadap ibu-ibu. Yang ketiga, kerjakan apa? Bagaimana muslimin muslimat ridho terhadap kita. Dan yang keempat, kerjakan ibadah umroh, ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, kadang-kadang kan manusia itu karena tadi mau tidur itu jangankan baca Quran, wudhu pun tidak, maka mimpinya pun mimpi diudag-udag kucing, mimpi digigit ular. Booming aja masalah-masalah nomor. Tadi saya malam mimpi digigit ular, maka akan keluar sioh ular. Ibu rahimakumullah. Kemudian Kangjeng Nabi pergi. Setelah ngomong gitu, pergi kepada apa? Ke tempat tidurnya. Dan Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya mau bisa mengerjakan 4 perkara sebelum tidur, yang 4 perkara itu sangat berat." Maka Rasulullah fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Senyum, bukan tertawa, apalagi mentertawakan. Kayak ibu-ibu senyum terhadap suaminya. Beda. Ada senyum. Boleh senyum untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Iya kan? Boleh senyum untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Nah, kalau yang hafal pasti ketawa. Gitu. Kata Rasulullah, "Idza qara'ti qul huwallahu ahad, maka annaki khatamtil Qur'an." Apabila kamu membaca qul huwallahu ahad, itu seolah-olah menghatamkan Al-Quran salasa marrah, 3 kali. Jadi karena tidak mungkin sebelum tidur menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka Rasulullah memberikan wejangan, mengasih tahu terhadap Aisyah bahwa ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan membaca 1 Quran penuh. Ah Bapak, saya sekarang mau surat Al-Ikhlas saja. Jangan. Tapi tetap Quran itu dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, kalau mau tidur minimal dibaca 3 kali. Kalau seseorang mau tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seolah-olah sama dengan menghatamkan 1 Al-Quran. Nah, nanti kalau mau tidur Al-Ikhlas dulu, jangan main HP melulu.
Yang kedua, wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya'i min qabli faqad sirna laki syufa'a yaumal qiyamah. Apabila kamu membaca bersolawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, maka aku dan nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat terhadap orang yang membaca solawat. Jadi setelah baca surat Al-Ikhlas, yang kedua baca solawat. Yang pendek aja, gak usah yang panjang. Yang mau yang panjang mangga. Tapi jadikan para nabi, jadikan Kangjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat terhadap orang yang membaca sholawat. Kemudian wa idza staghfarti lil mu'minina fakulluhum raduna anki. Setelah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian membaca sholawat, kemudian doakan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Astaghfirullahalazim, atau Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Apal Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, supaya ridho, bebas dari dosa-dosa itu. Dan yang keempat, kata Rasulullah, wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajajti wa tamarti. Ketika seseorang mau tidur, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu seolah-olah sudah mengerjakan umroh dan mengerjakan ibadah haji. Jadi gampang ibu. Pertama baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kedua membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru tuh tidur. Pembacaan dari maghrib mau tidur megang HP bae anger. Maka itu mimpinya akan mimpi bagus ibu, bukan mimpi yang tidak bagus. Apa bu ya? Sebelum tidur baca berapa kali? 2, 3. Ridhokan mukminin mukminat dengan cara mendoakan ya. Yang keempat baca Pak kok nggak masuk-masuk? Nggak apa-apa, nggak masuk-masuk juga. Sekarang kalau ditanya pasti hafal. Ustaz Taufik tadi ngaji masalah amanat wasiat Kangjeng Nabi kepada Siti Aisyah. Atau Ustaz Taufik tadi teh bapak ngaji teh mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian membaca sholawat. Kemudian ngedoakan kepada mukminin mukminat. Kemudian yang keempat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini hafal, insya Allah keluar dari pintu lupa lagi nggak apa-apa. Sudah biasa itu. Mi, bu, mah, tadi apa yang dikaji? Ya gitu baik ngaji, Ustaz Taufik mengaji masalah nukarar itulah kan gitu. Ya isinya apa? Ya yang itu biasa isi nama.
kan gitu. Jadi kan ibu-ibu mah bela dirinya bagus, gitu. Gak mau kalah. Hebatnya ibu-ibu itu di sana. Ya. Segalak apapun suami, seganas apapun, segarang apapun suami, kalah sama istri. Oh, ada laki-laki, Pak pulang. Iya. Nah, hebatnya seorang istri. 100 buat ibu-ibu. Ibu rahimakumullah. Ada hikayat seorang laki-laki meninggal, sudah dikubur, bapaknya mimpi bahwa anaknya ada di dalam neraka. Kedahsyatan neraka itu gak bisa dibayangkan. Sehingga berdoa, ini anak saya kenapa, salahnya apa, dan segala macam kan gitu. Ada di dalam neraka. Malam kedua, bapaknya mimpi lagi. Di malam kedua itu anaknya ada di dalam surga. Heran. Ditanyakan kepada anaknya, kemarin kamu saya mimpi ada di dalam neraka. Sekarang mimpi lagi ada di dalam surga. Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke surga? Anaknya menjawab, ada orang lewat di makam tuh lewat, kayak ibu-ibu lewat, ya kan? Dia ngedoa, di makam itu dikhususkan kepada ahli kubur semuanya yang ada di itu apa? Di makam itu. Membaca ngedoanya surat Al-Ikhlas 3 kali. Diperuntukkan surat Al-Ikhlas 3 kali itu untuk orang-orang yang sudah meninggal yang ada di makam itu. Maka doa itu, surat Al-Ikhlas itu menjadi sebab diangkatnya seseorang bisa masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Nah, oleh karena itu ibu, kalau misalkan mau ziarah, ziarah kubur, ada di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa barang siapa yang ziarah, yang lewat atau ziarah di makam keluarganya atau makam siapapun, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka dan pahalanya diperuntukkan untuk orang itu, maka orang itu sudah diangkat, dibebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Doakan semuanya ibu. Karena surga itu bukan milik perorangan, kelompok dan segala macam, milik semua. Sehingga Rasulullah pun mensyafaatinya terhadap semua orang yang beriman, yang Islam. Dan Rasulullah akan mensyafaati manusia yang beriman dan Islam itu ketika manusia melaksanakan amaliyah yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasul. Jadi jangan berharap syafaat tetapi manusia tidak mau melaksanakan amaliyah yang salihah. Kenapa enggak sholat? Nanti juga ada syafaat. Kenapa enggak puasa? Nanti juga ada syafaat. Kenapa enggak mengerjakan amal-amal yang baik? Nanti juga ada syafaat dari Kangjeng Nabi. Nah, syafaat itu akan berlaku semacam nambal ibu. Ibu di rumah punya panci, di rumah punya katel, atau di rumah punya ceret yang terbuat dari kaleng atau dari aluminium.
Pas dipakai itu panci ada bolong sedikit. Pas disimpan di atas kompor atau di atas tungku, kelihatan kok ada netes air ya. Nah, kalau itu dibiarkan, itu habis tetesan air. Air yang ada di panci akan habis. Maka sama ibu diangkat, kemudian ditumpahkan airnya, dilihat yang bolongnya, ibu manggil tukang patri atau ibu beli alat untuk menutup lubang, kemudian ditutup, dipakai lagi, itu berguna. Syafaat itu seperti itu. Jadi Rasulullah bisa mensyafaati terhadap umatnya ketika umatnya melaksanakan amaliyah-amaliyah. Umatnya sholat, umatnya puasa, umatnya zakat, umatnya haji. Ketika di dalam sholat itu ada gangguan dikit, ada ingin dipuji dikit, puasanya ingin dipuji oleh orang lain sedikit, nggak banyak. Zakatnya juga ingin dipuji sedikit, ada ria-ria dikit lah. Maka yang sedikit itu akan ditutup oleh yang namanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu punya kain, punya mukena bolong dikit, maka itu mukena bisa ditambal lagi. Apa yang akan ditambal mukena, apa yang akan ditambal panci kalau memang pancinya tidak ada. Mukena mau ditambal kalau mukenanya tidak punya. Yang mau ditambal apanya? Paham, Bu? Nah, jadi syafaat itu seperti itu. Amaliyah-amaliyah sholihah yang menjadikan manusia bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau amaliyah sayyiat yang bisa memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah. Tinggal pilihan oleh manusia itu sendiri. Harga surga murah, harga neraka larang. Tiket swargo. Jadi manusia itu tinggal melaksanakan amaliyah yang bagus. Gak bayar. Ngaji Sabtuan gak bayar. Sholat gak bayar. Puasa gak bayar. Zakat kalau punya, haji kalau punya, gratis semuanya. Pahalanya surga. Neraka mahal, tapi banyak yang mau. Nah, itu tinggal bagaimana kita bisa, akal kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Akal yang menyebabkan selamatnya manusia fid dunya wal akhirah, kemudian nafsunya yang bisa mencelakakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Banyak manusia yang Allah berikan hati, tetapi hatinya tetap keras, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Diberikan mata, matanya tetap tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Telinganya dibutakan, kalau mata buta, kalau telinga ditulikan. Gak mau kan? Gitu. Nah, ini adalah yang merusak. Maka kata Allah di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, walaqad dara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins, bahwa di dalam neraka jahanam itu penduduknya kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jin ada di dalam neraka, manusia ada juga di dalam neraka. Ada juga jin yang di surga, manusia yang di surga. Nah, bagaimana sekarang supaya kita mendapat ridho Allah, supaya setelah Allah ridho maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Gitu. Nah, itu Ibu ya.
Jadi ngaji itu untuk mencari ridho Gusti Allah. Sholat juga untuk mencari ridho Gusti Allah. Puasa juga sama, haji juga sama, zakat juga sama. Jangan sholat karena ingin masuk surga, belum ikhlas itu. Mau ngaji mudah-mudahan masuk surga, belum ikhlas. Coba kalau di dalam sholat, misalkan ada yang pakai usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati fardal lillah, ada kata-kata lillahi ta'ala, karena Gusti Allah. Ibu rahimakumullah, ngaji itu kalau dipanjangkan panjang, banyak keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kali lagi di akhir pengajian ini, ibu kalau mau tidur, boleh ibu bukan mengajari, tapi memberitahukan kepada suami, mengajari kepada anak. Kalau kepada anak boleh diajarkan, pada suami jangan sok-sokan menjadi guru, kawas. Mentang-mentang suaminya nggak suka ngaji, ibu-ibu suka ngaji, jadi seolah-olah jadi guru. Jangan. Bapak mah nggak bisa ngaji, Fatihah juga belum bisa. Udah ibu yang jadi imam. Apalagi. Jangan. Ya, itu. Nah ini Bu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, keluarga ibu, wasilah ngaji. Nah ini dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Sebelum ditutup, supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawatnya Bu. Ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammad bi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa penutup majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu